Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan menganalisis dan mengembangkan materi interaksi manusia dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap ekonomi. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulan Melani dan rekan saya Maulana Nurizky Nirwan, saya Muhammad Idris Nuryaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dibahas oleh Kang Maul. Kepada Kang Maul dipersilakan. Oke, untuk materi pertama adalah interaksi. Menurut KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan memengaruhi. Dikutip dari buku IPS SMP kelas 7 oleh Ahmad Musli, interaksi adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia tidak sebatas dengan individu dan kelompok, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk materi kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat memengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Secara umum, syarat terjadinya interaksi sosial harus terdapat kontak sosial dan komunikasi. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling memengaruhi antara satu dan lainnya. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang memengaruhi atau mendukungnya. Contohnya, kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Setiap hari manusia melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan memperoleh barang dan jasa dari hasil pendapatannya. Aktivitas tersebut dapat berlangsung jika lingkungan ekonomi mendukung aktivitasnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Maul. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Idris. Kepada Kang Idris dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Berikut ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi, antara lain adalah: pertama, kegiatan jual beli secara langsung. Yang kedua, ada negosiasi harga barang antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada kegiatan produksi, pengolahan limbah plastik menjadi produk kerajinan tangan di industri rumah tangga. Yang keempat, ada penggunaan jasa ojek online. Serta yang terakhir, ada kegiatan produksi pada industri rumah tangga yang membuat kerajinan tangan dari bambu. Lalu ada dampak interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ada dampak positif, yaitu membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Yang kedua, ada akses mudah ke modal investasi dari luar negeri. Lalu, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal dan tidak diproduksi di Indonesia lebih mudah didapat. Serta yang terakhir, ada interaksi ini akan meningkatkan kegiatan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi ajang promosi produk Indonesia. Selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama, ada masuknya pekerja asing. Yang kedua, kehilangan pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang ketiga, perusahaan Indonesia akan gulung tikar karena banyaknya produk impor di pasar Indonesia. Lalu ada lingkungan. Lingkungan adalah sebuah media tempat makhluk hidup tinggal. Selain itu, di dalam lingkungan makhluk hidup juga akan mencari serta memiliki karakter. Tidak hanya itu, makhluk hidup juga dapat memiliki fungsi khas yang terkait timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang bertempat tinggal di sana, terutama manusia, karena memiliki peranan yang kompleks dan real. Ada beragam jenis lingkungan alam sekitar kita, antara lain ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Interaksi manusia dengan lingkungan alamnya diwujudkan dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Berikut beragam kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Idris yang telah memaparkan materinya. Untuk
selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai kegiatan ekonomi di daerah pantai, di dataran rendah, dan juga di dataran tinggi. Untuk di daerah pantai sendiri, kita mengambil dua contoh. Yang pertama ada nelayan. Pantai menjadi daerah perbatasan antara daratan dan laut. Hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut membuat masyarakat memanfaatkan sumber daya laut tersebut. Yang kedua ada objek wisata. Banyak pantai di Indonesia yang ramai didatangi oleh para turis dan dari dalam maupun di luar negeri. Lambat laun, pantai tersebut menjadi sebuah objek wisata. Masyarakat di sekitarnya pun menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Mereka bekerja sebagai pemandu wisata, pemilik penginapan, penjual souvenir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kegiatan ekonomi di dataran rendah. Yang pertama ada pertanian. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang cocok dilakukan di daerah dataran rendah adalah menanam padi, lalu dan tanaman perkebunan seperti jagung, kelapa sawit, dan karet. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah dataran rendah adalah bekerja sebagai petani. Lalu yang kedua ada pemukiman. Selain memiliki tanah yang subur, dataran rendah juga merupakan dataran yang luas dan rata. Kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Lalu yang ketiga ada kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Yang pertama ada berkebun. Di dataran tinggi memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk. Kondisi ini cocok untuk kegiatan perkebunan. Kegiatan perkebunan dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Masyarakat ada yang menanam sayuran dan buah-buahan di tanah perkebunan miliknya sendiri. Tanaman tersebut antara lain tomat, kentang, stroberi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada peternakan. Selain cocok untuk kegiatan perkebunan, dataran tinggi juga cocok untuk kegiatan peternakan. Hewan yang cocok untuk diternak di daerah dataran tinggi adalah sapi. Sapi diternakan untuk diambil susunya. Ada pula sapi yang diternakan untuk diambil daging dan kulitnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Izinkan saya mengambil kesimpulan, yaitu interaksi lingkungan dan kegiatan ekonomi saling berkaitan dengan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Contohnya, kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengolahan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain sebagainya. Setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan dan memperoleh barang serta jasa dari hasil pendapatannya. Aktivitas tersebut dapat berlangsung jika lingkungan mendukung aktivitasnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.